teman-teman, balik lagi ke channel saya yang isinya tentang pembelajaran kampus semua. Perkenalkan, saya Rizka Dini Irmayanti dari Universitas Pamulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau share sedikit tentang pola kemitraan usaha kecil. Tapi sebelum aku masuk ke materi, kalian jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak mungkin agar channel ini bermanfaat untuk kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Di sini topik pembahasannya itu ada definisi kemitraan, dasar-dasar kemitraan, jenis kemitraan, dan pola kemitraan. Sebelum lanjut, mari disimak ya. Definisi kemitraan menurut Rahmat 2004.40, kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha di berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pembangunan UKM oleh usaha besar. Kesimpulannya teman-teman, kesimpulan dari kemitraan adalah sebagai bentuk kerjasama beberapa pihak yang terstruktur dan dilindungi hukum. Semua kemitraan berhak mendapat keuntungan yang sama dan kewajiban yang terikat pada perjanjian usaha. Lanjut ke dasar-dasar kemitraan. Nah, dasar-dasar kemitraan ini ada 6 teman-teman. Yang pertama, mudah untuk membentuk struktur bisnis. Yang kedua, memiliki persyaratan pelapor minimum. Yang ketiga, berbagai kendali atas manajemen bisnis. Yang keempat, memiliki perjanjian hukum. Yang kelima, ada jumlah anggota maksimal. Dan yang terakhir, terikat kontinuitas kemitraan. Kita lanjut ke jenis kemitraan. Di sini jenis kemitraan ada 3 teman-teman. Yang pertama, kemitraan umum, general partnership. Semua pihak bertanggung jawab atas pengelolaan bisnisnya, termasuk utang piutang perusahaan. Yang kedua, kemitraan terbatas, limited partnership, pola kemitraan yang terdiri dari mitra umum yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah dana yang mereka berikan untuk usaha bersama itu. Mitra terbatas biasanya investor pasif atau silent partner yang tidak memiliki peran dalam pengelolaan bisnis sehari-hari. Nah, mitra yang tidak menjalankan kegiatan operasional sehari-hari tidak memiliki tanggung jawab terkait utang ataupun permasalahan hukum lainnya. Nah, yang ketiga, kemitraan terbatas gabungan, incorporate limited partnership, itu gabungan antara kemitraan umum dan kemitraan terbatas. Oke, kita lanjut ke pola kemitraan, materi terakhir. Pola kemitraan itu apa sih teman-teman? Nah, secara umum, pola kemitraan itu pola kemitraan berbentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam buku bertajuk Teori dan Praktik Kemitraan, Agribisnis, karya Sumarjo, DKK 2010, disebut bahwa ada 5 jenis pola kemitraan, yaitu nanti akan aku sebutkan ke slide selanjutnya ya. Pola kemitraan yang pertama teman-teman. Yang pertama, pola kemitraan inti plasma. Pola kemitraan inti plasma adalah pola kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan petani atau kelompok tani perusahaan. Inti akan menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan bisnis, teknis, manajemen, dan menampung atau mengelola serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Pola kemitraan yang kedua yaitu subkontrak. Pola kemitraan subkontrak adalah pola kemitraan yang dilakukan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha. Kelompok mitra usaha ini biasanya kelompok yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Yang ketiga, pola kemitraan dagang umum. Pola kemitraan dagang umum ini pola kemitraan yang dilakukan antara
pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Yang keempat, pola kemitraan keagenan. Nah, pola kemitraan keagenan ini yang dilakukan antara perusahaan mitra dengan pengusaha kecil. Pihak pengusaha mitra atau perusahaan besar memberikan hak khusus kepada pengusaha kecil untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh perusahaan mitra. Yang terakhir teman-teman, pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis dalam kurung KOA. Nah, ini merupakan pola hubungan bisnis yang dijadikan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Selain itu, perusahaan mitra juga berperan dan meningkatkan nilai tambah produksi melalui pengelolaan dan pengemasan. Terima kasih, sekian dari saya. Nah, itu dia pola kemitraan usaha kecil. Buat kalian yang ingin membangun usaha kecil, kalian harus susun acaranya dan pola-polanya, dan pasti kalian akan ada tujuan untuk mencapai usaha bisnisnya agar tetap maju dan sukses selalu. Semangat! Salam dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.